Kalau cerita tentang hewan, binatang, khususnya anjing, itu memang saya dari kecil hidupnya sama anjing. Gitu. Dari kecil udah piara anjing, dulu juga ada kuda gitu ya. Jadi kita latihan. Saya sendiri dulu itu atlet nasional berkuda. Gitu. Terus di mana setiap ownernya kuda pasti rata-rata punya anjing. Nah, jadi kebetulan adik saya itu pelatih gitu ya, pelatih berkuda. Nah, saya lebih memilih ke anjing. Nah, lalu kenapa dari sineas ke anjing? Ya awalnya memang justru saya itu fotografi dulu. Ke fashion, ke komersial dulu ya. Terus saya pikir ada yang lebih menarik nih objeknya. Gitu. Jadi kenapa tidak hewan? Hewan yang seperti apa gitu ya? Yang dekat sama kehidupan saya, antara kuda sama anjing gitu. Dari situlah saya mulai menekuni dunia fotografi sampai coba-coba bikin film pendek gitu ya tentang kehidupan seekor anjing dulu gitu. Buat saya itu suatu yang menarik. Terus saya minta tolong sama teman-teman, bantuin yuk gitu. Nah, jadi bisa diceritain singkatnya adalah kita bikin satu feature, satu program lah gitu ya tentang animal, tentang pets khususnya. Jadi hewan peliharaan, anjing, kucing, reptil, burung, ikan gitu-gitu. Nah, lahan ini menjadi satu yang menarik itu dari sinemanya, jadi sineasnya. Jadi saya lihat beberapa owner punya masalah di mana mereka tidak bisa memperlakukan hewan-hewan peliharaannya itu dengan baik dan benar. Banyak, ya nggak bisa ngambil contoh ya, tapi banyak gimana sih supaya anjingnya nurut, gimana sih supaya dia kalau dibawa ke satu tempat itu bisa duduk tenang, gitu. Saya ngelihat ini satu peluang gitu loh. Base-nya apa saya melatih anjing? Karena awal-awal itu yang saya tadi cerita, saya juga suka sama anjing. Dulu juga melatih, tapi begitu kita kesibukannya vakum, gitu ya, sinemanya vakum, saya mulai melatih anjing. Gitu loh, jadi. Terus balik lagi ke dunia perfilman, bikin film lagi, gitu ya. Terus saya lupain masalah peranjingan ini. Terus sekarang ini karena film ini vakum, saya ini good business nih gitu loh. Pengennya sih seperti itu, cuman bikin klinik itu bukan sesuatu yang mudah. Klinik hewan itu dokternya banyak, ya SDM-nya itu mudah sekali didapat gitu ya. Tapi peralatannya mahal. Lalu resikonya juga tidak segampang yang orang kira, karena profesi seorang dokter hewan itu kayak dokter manusia. Iya, jadi sangat sulit gitu ya untuk diaplikasikan ke dalam bisnis gitu ya. Itu lumayan high risk kita bilangnya gitu. Jadi bisnisnya nggak belum tentu menguntungkan juga kalau secara bisnis, tapi secara moral pengen banget gitu loh, karena ya itu tadi prinsipnya adalah kalau anjingnya sehat, anjingnya physically sehat, mentally sehat, kita bisa menjadikan anjing ini menjadi apapun yang kita mau. Gitu. Kita latih, kita jadi companion sampai akhir hayatnya ya Beke. Gitu.
Sebenarnya kalau kita bilang melatih hewan itu lebih sulit daripada melatih manusia, enggak juga gitu ya. Jadi anjing itu tidak ada yang bodoh, cuman masalah komunikasinya. Kalau dia tidak nurut berarti ada yang salah dengan komunikasinya nih gitu loh. Karena walaupun bagaimanapun mereka punya bahasa tersendiri yang kadang-kadang manusia tidak bisa mengerti. Mereka apa sih? Kenapa sih gonggong-gonggong? Kenapa sih growling-growling gitu ya, menggeram atau dia mengibaskan ekornya, itu tandanya apa? Nah, bahasa-bahasa yang itu yang saya mencoba menjembatani antara pet owner sama hewan peliharaannya. Yang paling susah di sini adalah memberitahu ownernya bagaimana mereka mau memahami. Rata-rata orang egois, maunya anjingnya harusnya begini, anjingnya harusnya begitu. Anjingnya harus, tapi dia tidak mengerti, tidak mau mengerti bahwa anjing juga punya emosi, anjing juga punya perasaan, dia juga pengen happy, dia pengen sedih gitu. Jadi ada beberapa kasus di mana ownernya itu atau si pemilik anjing ini nggak peduli, yang penting keren gitu. Yang penting keren ya. Beli anjing buat apaan? Biar keren-kerenan. Gimana ngurusnya? Nggak tahu gitu. Itu terus Mas Hadis buat ngasih tahu gitu kan. Yes, nah itu awalnya kenapa saya bikin sekolahan ini, karena saya lihat di beberapa tempat, khususnya di lingkungan saya di Jakarta ini, orang beli anjing itu cuman sekedar bisa beli. Dan gaya-gayaan gitu. Karena temennya punya, aku juga mau punya. Atau misalnya gini, oh cewek gue suka anjing, gue beliin deh lu buat kado gitu ya. Habis itu nggak bisa ngurus gitu. Nah, saya di sini lebih ke mikirin anjingnya. Buat saya gimana supaya fair, anjingnya juga tercukupi kebutuhannya secara fisikal sama mentally. Terus dia nggak terus kalau udah bosen dibuang, ya kan. Terus kalau anjingnya rusuh, terus ini buat lu aja deh, gue nggak bisa ngurus gitu loh. Itu atau dibuang ke jalan, atau akhirnya enaknya di shelter sampai akhirnya dilapu gitu kan ya. Nah, saya mencoba menghindari itu gitu loh. Apalagi saya membantu teman-teman yang shelter gitu ya. Yuk yang mau adopsi anjingnya saya latih dulu deh sedikit supaya dia punya kesempatan untuk diadopsi jadi lebih baik lagi nanti, lebih gampang lah gitu ya. Jadi anjingnya liar, enggak, ini anjingnya udah nurut, udah baik, mau paling tidak dia sudah nurut, disuruh nggak ngerusak barang, terus buang kotorannya di luar gitu. Kita ada beberapa service, ada produknya. Nomor satu adalah sekolah dulu. Sekolah itu apa sih? Sekolah kepatuhan. Ya, jadi anjingnya patuh gitu ya. Jadi nurut, dipanggil mau, diajak jalan, behave gitu ya. Setelah itu perawatannya bagaimana, ngasih makannya, ya. Dia bersosialisasi nggak? Dan ini penting loh. Iya, sesama anjing dan sesama manusia. Sesama anjing dia nggak berantem kalau dilepasin bareng, atau sesama manusia dia nggak takut sama manusia yang kayak contohnya Becky, dia nggak galak gitu loh, ya nggak agresif ngeliat orang lain. Ya aware, dia namanya juga anjing, kalau ada sesuatu yang dia nggak kenal, dia akan pasti akan gonggong gitu ya, ngasih tahu ada orang ya, jadi waspada gitu ya. Tapi cuman sekedar itu aja. Sosialisasi itu sangat-sangat penting. Bagaimana dia nanti dibawa jalan-jalan, misalnya main ke dog park gitu kan ya, ke area-area yang memang khusus buat owner dan anjingnya. CFD misalnya, gitu ya. Kalau anjingnya rusuh, kita bawa CFD, yang ada dia gigit orang atau dia digigit sama anjing lain.
Ya, rusuh itu levelnya macam-macam. Ada yang rusuh karena dia nggak bisa ditinggal sama manusia atau sama pemiliknya, Oh, ada juga yang model kayak gonggong-gonggong gitu ya, dimasukin kandang nggak bisa gitu. Lalu sampai tingkat yang paling tinggi adalah dia menggigit, ya menggigit orang, menggigit anjing lain atau menggigit pemiliknya bahkan gitu loh. Itu yang paling rusuh, itu yang paling sulit untuk dikoreksi gitu ya di benar. Jadi ketika anjing harusnya menjadi teman gitu ya, menjadi ini, tapi dia menggigit kita gitu loh. Entah apa yang penyebabnya, tapi hal-hal itu udah sangat sulit untuk dikoreksi, untuk dibenerin lagi. Dia punya trauma, dia punya dulu mungkin di abuse, atau memang itu sebuah genetik ya, turunan dari bapak ibunya, neneknya, kakeknya. genetik juga kalau Ada yang genetik, tapi ada juga yang karena dia punya pengalaman buruk di kehidupan sebelumnya gitu. Jadi dia bermasalah. trauma ya. Trauma, rata-rata anjing yang penakut itu kemungkinan besar untuk menggigitnya jauh lebih besar daripada anjing yang pede. Oh iya. Heeh. Tergantung pelatihannya, ya. Mau dilatih apa? Kalau dilatih gampang itu mungkin dalam 2 hari udah bisa. Misalnya sit, Becky, here, sit. Ini ngajarin ini paling 2 hari, 3 hari udah selesai. Cuman bisa sit doang, ya. Jadi ada juga yang butuh tahunan. Ada yang bisa sampai 3 tahun, anjing SAR misalnya. Untuk melatih seekor anjing untuk mencari satu benda atau mendeteksi gitu ya. Misalnya yang dipakai sama bea cukai untuk narkoba, itu butuh tahunan. Yang kinain itu ya. Ya, itu butuh tahunan. Nah, terus ada juga yang kalau kita di sini di Dog Talent Academy ini ibaratnya sekolahnya tuh SD. Jadi basicnya dulu gitu loh. Dia mengerti perintah-perintah yang simple, yang rata-rata orang itu anjingnya pengen sit, pengen shake hands. Pengen shake hands. Itu berapa lama tuh Mas kalau ngelatih second? Sebentar, ya. Mudah sih sebenarnya gitu loh, nggak terlalu. Dalam artian gini, buat saya mudah itu karena saya mengerti bagaimana berkomunikasi sama anjingnya. Buat orang-orang awam itu kadang menjadi lebih sulit, tapi bukannya tidak bisa, itu butuh waktu lebih lama aja, prosesnya akan lebih lama. Jadi anjing juga sangat pandai gitu ya, jadi intelijen mereka itu lumayan tinggi, mereka belajar setiap hari. Apa yang kita lakukan gitu ya, dia pelajarin based on rutin. Jadi kebiasaan kita dia pelajari, bagaimana kita ngambil kunci, buka pintu, masuk ke mobil. Begitu dia dengar mobil jalan, oh berarti dia asosiasiin otaknya, berarti saya mau diajak jalan-jalan. Atau cuma sekedar lihat tali seperti ini, dia akan happy banget. Oh tali, jalan-jalan gitu ya. Jadi ini sebuah bentuk latihan rutinitas yang kadang kita nggak sadarin gitu loh. Dia begitu lihat tali, dia happy-nya setengah mati. Resource-nya sekarang udah mulai banyak ya di internet segala macam. Ada grafiknya, ada videonya, ada dalam bentuk teks gitu ya. Kalau zaman dulu susah banget, tapi sekarang itu mudah untuk dipelajari. Masing-masing anjing itu unik. Ini catatan aja. Kita punya 2 anjing, bentuknya sama atau mungkin satu saudaraan. Itu sifatnya berbeda. Cara melatihnya berbeda, cara handlingnya berbeda, treatmentnya berbeda. Jadi seperti anak orang juga, kakak sama adik belum tentu sifatnya sama, karakternya sama. Anjing pun begitu. Kesulitannya di anjing adalah, ya kalau ditanya gimana caranya supaya tahu, itu kita harus hafal dengan tingkah lakunya mereka.
Jadi kalau kita hidup sama mereka, kita pasti tahu ada satu poin di mana, oh dia lapar, dia gonggong-gonggong. Kayak itu yang di atas gonggong-gonggong, dia lapar tuh. Nah kita udah tahu, lihat dari ekspresinya. Mereka juga punya ekspresi. Kebetulan kayak jenis-jenis pitbull gini, kupingnya dipotong ya, saya dapatnya udah dipotong nih. Tadinya saya pengennya nggak dipotong. Dia tetap scanning, ya, mendengarkan gitu. Jadi ada apa sih gitu. Jadi dia kepo juga gitu. Nah ini anjingnya lagi rileks, tenang, segala macem, duduknya gak enak banget back. Kalau dia senang dia kipit-kipit, dia berkibas-kibasin. Tapi ada juga bentuk kipit mengibaskan ekor itu bukan tanda dia senang, tanda dia mau menyerang. Kita harus lihat kejadian sebelumnya apa sih gitu loh. Harus di belakang. Ke belakang dulu, satu step ke belakang itu dia lagi kenapa? Gitu. Ada orang nggak dikenal masuk, misalnya ojol gitu ya, datang pakai helm segala macam dia, tapi abis itu kipit-kipit itu tandanya dia lu mau ngapain lo gitu, waspada. Terus dia gonggong segala macam. Jadi ketika anjing-anjing yang kayak posisinya sekarang kayak Becky ini, dia lagi rileks gitu ya. Dia ya kepo, dia pengen tahu, dia cium-cium tripod, cium-cium sepatu segala macam. Dia cuman mempelajari apa sih ini, sesuatu yang baru yang dia tidak pernah menemukan di sehari-hari ada di sini. Ini suatu baru karena anjing itu daya penciumannya itu 100.000 kalinya manusia. Ya, kalau kita bisa cium bau gorengan dari sini ke dapur sebelah gitu ya, dia mungkin dari ujung jalan dia udah tahu gitu loh. Dua-duanya. Karena itu bagian dari hidup saya. Jadi gini, jadi hidup saya bersama anjing dari kecil. Ya, anjing itu lebih ke bagian dari keluarga gitu ya, menjadi sebuah kebiasaan. Harus ada anjing companion gitu. Dan bikin film itu menyenangkan sih sebenarnya. Kolaborasi sama teman-teman, ketemu orang-orang banyak, terus kita tidak bicara uangnya, tapi kita bicara fun, gitu ya. Kita berkarya, gitu. Jadi kalau saya bicara foto atau bikin film segala macam, itu sebuah ekspresi diri di mana saya bisa berkarya untuk paling tidak buat anak cucu. Efek banget gitu ya, secara tidak langsung. Karena kalau kayak kemarin PSBB gitu ya, orang tidak bisa keluar segala macam. Atau Lebaran kemarin orang nggak ada yang mudik, nggak boleh mudik, nggak ada yang nitip, ownernya ada di rumah gitu, ya kan? Itu efek. Lalu kalau kita bicara ekonominya, orang sekarang ekonomi lagi berantakan, jadi untuk menyekolahkan anjing itu bukan kebutuhan utama gitu ya. Kebutuhan utama adalah ya manusia, kandang, makan, papan gitu. Tapi untuk menyekolahkan seekor anjing ini ntar dulu deh gitu loh. Ya kan ya. Jadi secara tidak langsung efek, tapi ya semoga tidak berlangsung lama gitu ya. Ada paketan khusus. Jadi jadi kita punya kelas yang misalnya kalau sekolah ya, kita bicara sekolah itu ada yang per visit, tiap kali datang dia bayar. Kadang ada orang yang aku pengen coba aja deh, ya silakan bayar one time sekali datang gitu ya. Atau yang kita paketin yang tadinya sehari sekali datang bisa 10 kali dalam sebulan gitu ya. Atau memang anjingnya masuk pesantren nih, masuk asrama nih, ya gitu ya. Saya titipin aja sebulan minimal gitu. Kalau per visit berapa, per 10 kali berapa? Kalau di sini dengan harga di Jakarta ini saya per visitnya 650.000.
per paket regulernya itu yang 10 kali, 8 sampai 10 kali itu 6 juta ya dalam sebulan, dan titip boarding itu 8 juta per bulan. Di luar makanan, di luar biaya kesehatan dokter dan segala macamnya. Jadi cuma titip aja segitu. Iya itu karena cinta aja. Jadi kalau metodenya masing-masing trainer pun punya metode masing-masing. Karena dia juga belajar dari kita di sini nggak punya sertifikasi belum di Indonesia gitu ya. Baru ada Perkin yang melakukan workshop sedikit gitu ya. Saya sendiri belajar dari luar rata-rata gitu ya. Jadi trainer luar ikutan workshop di luar gitu ya. Kembali lagi karena cinta bikin ini, karena saya punya visi itu supaya mereka punya kehidupan lebih baik nantinya, bukan sekedar bisnis. Jadi saya anjingnya harus anjing ras, enggak juga. Kalau misalnya ada anjing kampung nemu gitu ya, bawa ke sini, saya coba latih, tapi dengan catatan gitu ya, ownernya mau merubah tingkah lakunya juga. Berarti bukan hanya anjingnya yang berubah, ownernya pun harus Bisa, berubah iya. juga. Iya, jadi anjing itu sangat mudah beradaptasi. Makanya mereka bisa bertahan ribuan tahun hidup sama manusia. Jadi dia ditaruh di kandang ayam, dia merasa dirinya ayam. Akhirnya jadi dia menjadi protektor gitu ya. Ditaruh di kandang sapi atau biri-biri, dia merasa dirinya biri-biri. Itulah jadi anjing gembala gitu. Jadi dia sangat berada, dia taruh di dalam rumah, dia jadi anjing rumahan. Yang di luar kepo ya gitu ya, jadi norak gitu loh, bilang nggak pernah keluar rumah nih anjing nih, ketahuan. Nah yang kayak gitu. Jadi balik lagi untuk masa depan anjingnya, masa depan kehidupannya dia akan lebih baik dari mulai perawatan, mental dan behaviornya, tingkah lakunya dia. Kita senang punya anjing, tapi kalau anjingnya rusuh segala macam, kita akhirnya sedih gitu kan ya. Saya ngelihatnya, owner ngelihat punya anjingnya rusuh aja saya sedih. Saya jadi tergerak untuk sini deh, gue latih. Saya nggak punya uang, nggak perlu mahal sih sebenarnya. Saya ajarin sekali 2 kali, abis itu lu terusin ya gitu loh. Saya kasih PR, ini. Kadang-kadang saya punya kumpulan literatur atau hasil saya riset segala macam, saya kumpulin yang cocok untuk salah satu owner dan anjingnya ini gitu loh. Ya ini baca aja. Ya, nanti kita berkomunikasi via handphone, WhatsApp segala macam. Apa yang sudah progresnya udah seperti apa. Kalau lu salah, gue benerin. Kalau itu bener, terusin. Gitu. 5 tahun yang akan datang, saya akan, yang pasti secara bisnis, secara ininya, saya akan mengembangkan sayap sih, gitu loh, pasti. Kalau bisa punya lebih area yang lebih baik lagi, fasilitas yang jauh lebih baik lagi, why not? Gitu. Tapi nggak pengen muluk-muluk gitu. Yang penting saya pengen kehidupan kita dengan binatang peliharaan ini menjadi lebih enak, mendidik orang-orang supaya lebih, khususnya di Indonesia ya, yang anjing itu sesuatu yang gitu ya, ada anjing katanya gitu ya. Jadi menjadi oke, anjingnya bisa lebih, dengan anjingnya bisa lebih nurut, bisa dikontrol gitu ya. Orang-orang akan oh itu nggak apa-apa kok. Gitu. Dan mungkin ada pesan buat teman-teman di rumah supaya mau berusaha bukan karena awal uang dulu, tapi awalnya karena cinta. Ya, karena gini, kalau kita melakukan sesuatu hal karena cinta, mulai dari hobi, itu akan long lasting. Jadi akan lebih lama gitu loh, karena kita merasa inilah jati diri kita, inilah kehidupan sebenarnya. Jadi bukan hanya semata-mata uang, bukan hanya semata-mata bisnis gitu, tapi
karena kecintaan itu menjadikan hidup lu lebih bergairah karena cinta gitu. Ya syukur-syukur kalau ada uangnya itu bonus gitu ya. Jadi ya sama ya, kalau pegang kamera atau menjadi sutradara segala macam itu karena kecintaannya, karena pengen menghasilkan sebuah karya yang tidak kembali lagi nggak muluk-muluk, tapi untuk kepuasan diri. Nah kepuasan diri itu nggak bisa pakai uang. Ya. Jadi ini kita ngelatih supaya dia dia comfort kita. Kita ngelatih supaya kalau kita sedih, kita lagi pusing, jangan sedih dong. Gitu. Oh yes, good girl.